Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syahriani S dari kelas M93 dengan NIM 2004075120044. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aspek tertentu, yakni bagaimana teknik membuka sebuah pembicaraan dengan baik sekaligus menarik. Nah, pembukaan dalam public speaking ini sangat penting karena mood awal yang kita temui, yang kita tampilkan di hadapan audiens. Nah, juga akan menentukan apakah mereka tertarik atau tidak dengan pembicaraan kita. Nah, dengan lewat video ini saya menjelaskan ada 3 teknik untuk membuka sebuah public speaking dan juga nanti ada beberapa contoh yang teman-teman bisa ikuti. Nah, oleh karena itu, yuk kita simak seperti apa cara kita membuka sebuah public speaking dengan baik. Baiklah teman-teman, sekarang saya mulai dari yang pertama yaitu pembukaan. Nah, seperti apa caranya public speaker bisa membuka materinya dengan baik dan benar. Lantas, seperti apa teknik yang menarik itu? Nah, di sini kita akan mempelajari 3 teknik. Yang paling utama adalah sampaikan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, jika Anda bisa menyampaikan tujuan Anda mau ngapain dengan jelas, singkat, padat, maka audiens akan tahu, akan menangkap bahwa apa yang mau disasar dari pembicara itu. Nah, disampaikan tujuan kita dengan baik, ini adalah teknik yang paling mudah atau paling umum. Nah, teman-teman jika ingin memberi sambutan, ingin memaparkan sebuah materi, sampaikan tujuan ketemu kita ini mau ngapain. Itu sudah menjadi opening yang baik. Oke, adapun teknik yang kedua yaitu teknik cerita. Nah, cerita ini kita menggunakan sebuah kisah, entah itu kisah kita sendiri atau kisah orang lain. Kisah ini kita sambungkan terhadap materi. Nah, adapun teknik yang ketiga yaitu menggunakan apa yang disebut dengan teknik data dan fakta. Nah, kita pun bisa melakukan opening menyampaikan sebuah data tertentu, fakta tertentu terkait topik yang sedang kita bahas dan kita sampaikan di pembukaan. Nah, saya akan memberikan contoh sederhana di mana misalnya kita pakai data dan fakta di mana Bapak Ibu sekalian, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan, ternyata lebih dari 70% mahasiswa sekarang ini kuliah tidak punya alasan jelas kenapa memilih jurusan yang ia masuki sekarang. Nah, bayangkan loh, 70% tidak tahu kenapa ia memilih jurusan itu. Nah, hal ini bisa terjadi pada anak kita, cucu kita, siapapun orang terdekat kita. Maka hari ini saya akan memaparkan kenapa banyak seorang mahasiswa itu tidak tahu tujuan jurusannya. Bagaimana cara kita menghindari hal itu terjadi pada anak kita. Nah, itu tadi kita menggunakan data dan fakta sampai sebuah angka, sebuah data fakta sampailah kepada materi kita. Baiklah, demikian teman-teman sekalian. Tadi kita sudah saksikan ada 3 teknik untuk membuka sebuah public speaking dengan cara yang menarik. Nah, cara yang pertama kita pakai nih, yaitu sampaikanlah maksud dan tujuan kita. Nah, cara yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan dengan cara bercerita atau sebuah kisah. Angkat dengan cara tertentu sehingga audiens bisa connect dengan cerita kita. Dan teknik bercerita inilah teknik yang paling banyak dipakai oleh public speaker yang hebat-hebat loh. Nah, yang terakhir itu kita memakai teknik data atau fakta. Nah, di sini angkatlah hal yang menarik, hal yang orang jarang dengar dari data yang kita miliki. Dan itu akan menjadi sebuah pembukaan yang menarik. Nah, semoga dengan video ini kita bisa mengetahui seperti apa cara membuka public speaking yang menarik. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai bagian yang sangat kritikal dalam sebuah public speaking, yakni bagaimana cara kita menutup sebuah public speaking. Nah,
banyak orang waktu dia menutup materi pembicaraannya ketika berbicara di depan umum, langsung dia mengucapkan salam. Nah, ini yang membuat audiens tidak bisa menangkap dengan baik pesan terakhir yang ingin kita sampaikan. Padahal penutupan adalah bagian yang sangat-sangat penting, karena setelah ini audiens tidak akan lagi mendengar kita. Nah, di sini bagaimana kita menutup dengan cara yang rapi, yang baik, yang kuat sehingga audiens menangkap semua pesan. Yuk kita simak video berikut. Nah, teman-teman, jika kita sudah berhasil membuka, maka sampaikanlah isi poin-poin penting dan di ujung dari pembicaraan kita menyampaikan penutupan. Kita sampaikan closing kita yang kuat. Nah, bagaimana caranya menyampaikan closing yang kuat? Maka teman-teman dapat melakukan dengan cara yang pertama itu rangkum poin yang kita sampaikan. Nah, setelah dirangkum, sampaikanlah sebuah ajakan. Ingat, tujuan kita berpublic speaking pada intinya adalah kita ingin agar orang bertindak seperti yang kita harapkan. Nah, di sini saya mengambil contoh sebagai di mana itu sebagai bapak ibu nanti di rumah bicara atau ngobrol sama anak, kenali apa harapan mereka, minatnya, bakatnya. Nah, itulah call to action. Nah, jadi call to action adalah pesan yang kita ingin dilakukan oleh audiens kita setelah public speaking selesai. Nah, terakhir itu kita bisa rangkum dengan sebuah kalimat, sebuah penutupan agar acara itu terasa rapi dan baik. Nah, itulah tadi sudah kita simak mengenai bagaimana cara penutupan untuk sebuah public speaking yang baik. Sebagai kesimpulan, bahwa ketika kita menutup, kita harus mencoba merangkum dulu, rangkum semua poin-poin penting yang sudah sampaikan. Nah, jangan lupa ajak, di mana harus ada kalimat ajakan, yakni kita ingin itu audiens bertindak seperti apa. Dan terakhir itu coba tutup dengan sebuah closing statement, dengan sebuah kalimat penutup yang kuat yang akan menunjukkan jati diri kita sebagai public speaker. Nah, itulah penyampaian dari saya mengenai opening dan closing dalam berpublic speaking. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.